Oke, jadi saya dengan Ibu siapa? Maaf, Mbak. Bu Emi. Oke. Bu Emi kira-kira pernah nggak kedatangan kayak pengemis yang meminta ke stand Ibu ini? Sering ya. Sering, setiap hari. Itu pengemisnya itu mengganggunya itu kayak gimana sih, Bu? Kayak mengganggunya itu seperti apa? Kadang-kadang kan pas ada yang pembeli gitu kan Mbak, kalau minta itu suka nggak mau entar dulu gitu loh. Iya. Suka ngeyel gitu. Padahal ya kalau lewat setiap hari kan suka dikasih. Cuman kadang-kadang kita keselnya itu dia itu sebenarnya masih kuat untuk kerja yang lain. Iya. Jadi pembelinya risih gitu ya, Bu? Bikin risih pembeli, kitanya juga risih kan. Iya. Kayak gitu. Berarti cukup mengganggu ya. Terus kira-kira Ibu tahu nggak kayak peraturan yang mengatur tentang pengemis itu? Nggak tahu. Oke, belum tahu ya. Terus Ibu punya nggak harapan untuk Dinsos atau dinas terkait maraknya pengemis ini? Mau dilarang juga nggak mungkin ya, mungkin itu udah kerja, nggak ada kerjaan untuk mereka. Oke, jadi Bisa hentiin juga, caranya gimana nggak tahu. jadi mungkin harapannya mungkin lebih ditangani aja gitu ya. Terima kasih. Terus Menurut Bapak, apakah ada peningkatan jumlah pengemis di sekitar Masjid Al-Mufi ini menjelang hari raya ini dibandingkan dengan hari-hari biasanya, Pak? Itu peningkatan pengemis di sekitaran Masjid Al-Mufi. Ya ada sih pengemis, tapi cuma satu dua, nggak ada peningkatan biasa-biasa saja. Tertentu karena di sini termasuk lokasinya dari keramaian. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai marbot tentang maraknya pengemis menjelang hari raya? Untuk tanggapan saya masalah pengungsi hari raya khususnya di kampung kelurahan, sebetulnya kampung kelurahan jarang-jarang ada pengemis, tapi kalau tanggapan itu karena marahnya pengemis itu pertama itu karena kurangnya ada rasa syukur pertama-tama. Kedua memang dalam hal pengemis itu menolak itu karena dia inginnya teman mencari pekerjaan yang mudah, menghasilkan yang mudah, uang yang mudah, kerja yang mudah, tapi hasilnya yang hasil yang maksimal. Jadi kerjaan mudah, tidak terikat, tidak terbebani, dan hasil yang maksimal. Apakah Bapak mengetahui asal-usul para pengemis? Apakah mereka berasal dari sekitar masjid atau dari luar daerah? Karena suatu hari ada pengemis itu saya tanya bukan dari asal. Karena waktu itu saya pernah ditanya malah dari jauh, jauh sekali. Jadi asalnya dari sekitaran Jawa Timur. jenengan kerja ngaten iki ngapunten nggih, Pak. Sudah berapa lama? Sudah setahun. Oh, sudah setahun. Jadi sudah cukup lama nggih? Ya, lumayan lama. Alasannya jenengan milih pekerjaan iki napa, Pak? Ngapunten. Ya, selain ini ya kan cari kerjaan susah. Nggih. Yang kedua ya ini kayak gini kan Mboten nanten pilihan ngoten. dia dan dia mesti aneh lah. Oh, nggih. Jadi terpaksa nggih jenengan. Dia terpaksa. Seumpami jenengan dapat pekerjaan sik luwih sae ngapunten nggih, Pak, niku bakal diambil mboten? Ya mungkin bisa jadi diambil. Oh, nggih. Jadi ngeten iki niku kan Satpol PP niku kan keliling nggih, Pak, nggih. Jenengan pernah ketangkep mboten? Belum pernah. Seumpami jenengan dikasih kesempatan oleh dinas di info pekerjaan itu jenengan purun? Ya insya Allah purun. Mboten pernah tumut pemberdayaan ngoten niku dereng. Oh, dereng. Saya Kunjoro Triatmojo, saya selaku kasih penindakan Satpol PP Kota Surakarta. Wawancara kami di sini mengenai fenomena maraknya pengemis menjelang hari raya. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana Satpol PP melihat fenomena maraknya pengemis yang muncul menjelang hari raya? Jadi sekarang itu untuk pengemis itu sudah beralih pemikiran. Kalau dulu kan pengemis itu memang orang yang memang nggak punya gitu, tapi sekarang itu menjadi seperti pekerjaan bagi orang-orang tertentu, itu menjadi seperti pekerjaan. Yang sebenarnya mereka di tempat asalnya itu justru mungkin malah lebih dari kita kan. Mereka punya benar-benar punya harta benda yang cukup. Jadi memang paradigmanya itu berubah, bagi mereka ini adalah sebuah pekerjaan. Apakah peningkatan jumlah pengemis ini terjadi setiap tahun menjelang hari raya? Ya, jadi memang di hari-hari tertentu pengemis itu ada. Tapi pada menjelang hari raya atau hari-hari besar itu ada peningkatan yang ya signifikan. Karena mungkin tempat-tempat ibadah itu lebih banyak didatangi kan. Ada mungkin raweh dan lain-lain itu kan sering. Dan nanti untuk sholat id, itu akan menimbulkan kalau istilahnya madu, Mbak.
pengemis itu madu dalam tanda kutip buat pengemis. Jadi memang pengemisnya banyak. Jadi memang ada peningkatan yang signifikan kalau untuk pengemis menjelang hari raya. Bukan hanya hari raya, hari-hari besar pun juga peningkatan itu ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada saluran pengaduan khusus yang dapat diakses masyarakat untuk melaporkan keberadaan pengemis di jalanan? Jadi Satpol PP itu khususnya ada call center Satpol PP. Nanti mungkin nomornya kalau Mbak di luar nanti ada, bisa dicatat di nomor itu. Juga kalau pemerintah Kota Surakarta itu punya yang namanya ULAS. Aduan ULAS itu nanti langsung masuk ke kanalnya pemerintah Kota Surakarta. Misalkan pengaduan itu masuk ULAS, nanti kategorinya apa, pengemis nanti akan oleh admin langsung diteruskan ke UPD yang terkait. Kalau untuk PGUT, UDGJ biasanya masuknya ke Satpol atau Dinas Sosial. Itu jadi ULAS itu bisa diakses melalui website, juga bisa melalui aplikasi Solo Destination. Apa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam upaya memberantas pengemis di jalanan? Sebenarnya pengemis itu selalu ada kan gitu. Kita sudah melakukan banyak penindakan di berbagai tempat. Setiap kita pindah tempat tertentu bersih nih, nanti akan muncul lagi di tempat lain. Kendalanya apa? Karena kita personilnya memang terbatas. Satu, personil terbatas. Yang kedua, pergerakannya pengemis itu kadang kita tidak bisa mendeteksi secara langsung. Misalkan tim patroli lewat, ada pengemis pasti akan langsung ditindaklanjuti. Masyarakat mengadukan, kadang kita sudah sampai lokasi, pengemisnya sudah tidak ada. Jadi kendalanya sebenarnya pada wilayah Kota Solo itu kan perkotaan, jadi pengemis itu jadi tidak berkumpul, dia menyebar, dan personil kita itu memang sangat-sangat terbatas kalau untuk mengcover seluruh Surakarta. Walaupun kami juga melakukan penindakan itu secara maksimal. Bagaimana Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, misalnya Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis ini, Pak? Jadi kalau pengemis, UDGJ dan lain-lain itu kalau kita melakukan operasi penertiban, kita akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Kami melakukan permintaan personil pada Dinas Sosial, Kepolisian, dari TNI juga kita ajak. Itu khususnya kita lakukan. Jadi kita bersama-sama, tidak hanya Satpol PP sendiri. Jadi prosesnya nanti begitu kita dapatkan pengemis kita masukkan, nanti akan dibawa ke rumah singgah di Dinas Sosial. Jadi memang kolaborasi yang paling intens itu untuk masalah pengemis dan UDGJ adalah dengan Dinas Sosial. Jadi begitu kami melakukan penertiban, kami dapat pengemis-pengemis, nanti akan kita kirim ke rumah singgah untuk didata di rumah singgah. Jadi memang sifatnya di Solo itu semua adalah kolaborasi. Jadi Satpol PP juga tidak bisa bertindak sendiri karena ada keterbatasan tupoksi dari Satpol PP sendiri. Jadi pasti akan berkolaborasi dengan instansi terkait. Jika ada pengemis yang terjaring, biasanya dibawa kemana? Dan bagaimana prosesnya? Jadi kita kalau mendapatkan pengemis, baik itu penertiban ataupun aduan dari masyarakat, itu akan kita bawa langsung ke rumah singgah. Rumah singgah ini adalah miliknya Dinas Sosial. Jadi penanganan pasca penindakan itu ada di Dinas Sosial. Jadi nanti Dinas Sosial biasanya didata dulu. Nanti Dinas Sosial itu ada rumah singgah itu untuk menempatkan pengemis-pengemis ini, UDGJ pengemis itu nanti setelah didata ditempatkan di rumah singgah untuk dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mencari data pengemis memang di rumah singgah pasti ada PGUT, jadi pengemis gelandang dan orang gelandangan dan orang terlantar, dan juga UDGJ. Kalau UDGJ kita ke RSJ. Jadi pas kita mendapatkan UDGJ kita masukkan dulu ke RSJ. Setelah itu baru prosesnya nanti dari Dinas Sosial yang akan mendampingi. Jadi Satpol PP di sini buat perantara antara pengemis ke Dinas Sosial gitu. Jadi sifatnya Satpol PP itu adalah penindakan. Penindakan di Solo itu kan ada perda ya. Banyak perda lah, ada produk hukumnya. Perda itu ada yang mengatur tentang pengemis, PGUT, tidak boleh ada di Solo, itu ada semua perdanya. Nah kami ini adalah pelaksana perda. Jadi pelaksana perda itu ya kita yang melakukan penindakan. Manakala ada pengemis, UDGJ dan lain, kita yang melakukan penindakan, melakukan penertiban. Kita yang istilahnya bahasa gampangnya kita yang ngangkut, nanti kita yang akan membawa ke Dinas Sosial. Karena kan sebenarnya itu penanganannya adalah ranahnya dari Dinas Sosial. Kami adalah penegakan perdanya. Dan itu ada dalam perda-perda itu. Apa pesan Satpol PP kepada masyarakat dalam menyikapi maraknya pengemis menjelang hari raya? Jadi pesan dari kami itu, pengemis itu kan adalah fenomena yang kita sendiri mau membatasi itu akan terus kita. Kalau mendapati pengemis laporkan langsung ke call centernya Satpol PP atau melalui aduan ULAS. Dan untuk pengemis, kalau kita mau bersedekah, kita salurkan pada tempat-tempat yang memang itu untuk bersedekah resmi. Jangan memberikan ruang terhadap pengemis maupun yang lainnya, karena itu akan memancing datang pengemis lebih banyak. Baik, kita sudah bersama Ibu siapa? Ibu Hernawati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Surakarta. Jadi di sini kita mau mewawancarai mengenai maraknya pengemis menjelang hari raya. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja program khusus yang dijalankan Dinas Sosial untuk menangani meningkatnya jumlah pengemis menjelang hari raya, Ibu?
Izin menyampaikan bahwa Dinas Sosial Kota Surakarta, utamanya di bidang rehabilitasi sosial itu ada dua hal sih sebenarnya yang dilakukan yang terkait dengan kegiatan sosial. Jadi ada reunifikasi dan rujukan. Jadi dalam hal ini ketika kita mendapatkan upaya dari ketertiban lingkungan dari Satpol PP maupun dari Limas di wilayah kelurahan, itu kita melakukan asesmen terhadap mereka. Nah, setelah asesmen kan akan diketahui mereka berasal dari mana. Kalau mereka berasal dari Kota Surakarta, tentu saja Dinas Sosial Kota Surakarta yang akan melakukan pembinaan. Dalam hal ini mungkin bekerjasama dengan wilayah terkait. Jadi apa permasalahannya sehingga dia melaksanakan kegiatan yang tidak sepatutnya, dalam hal ini mengemis. Selanjutnya kita akan mengintervensi dengan banyak pihak, mungkin bisa dari pemerintah Kota Surakarta ataupun melalui Kementerian Sosial ataupun pemerintah provinsi, hal-hal apa yang bisa kita bantukan untuk mereka. Apakah nanti bisa dilakukan upaya mendapatkan penghidupan yang lebih baik melalui pelatihan atau mungkin mendapatkan hal-hal yang lain seperti itu, atau misalnya dia usianya lansia dan dia sebatang kara, mungkin kita bisa rujuk ke provinsi untuk tinggal depan. Tapi kalau itu tadi kita ada dua hal itu, reunifikasi itu mengembalikan dia ke keluarganya yang disertai tentu saja hal-hal apa yang bisa dia lakukan ataupun rujukan itu biasanya kita melaksanakan rujukan di provinsi. Lalu kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Dinas Sosial terhadap meningkatnya jumlah pengemis menjelang bulan Ramadan di wilayah Surakarta? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita sangat menyayangkan ya ada tidak tertibnya masyarakat, terutama para pengemis yang sudah ada di Kota Surakarta, karena kalau nanti misalnya mau survei data, sebenarnya yang kita layani, orang-orang terlantar yang kita layani itu lebih banyak warga non Surakarta. Jadi biasanya mereka ada dropping seperti itu. Nah, ini yang mestinya kita bekerja sama dengan wilayah. Tentu saja kita tidak mungkin bisa, Dinas Sosial itu kan salah satu bagian dari, jadi bukan secara keseluruhan kita sebagai yang menangani, tapi kan ada kerjasama dari keamanan ketertiban, dalam hal ini Satpol PP, bisa jadi melalui Limas kelurahan setempat seperti itu untuk segera melaporkan jika ada hal-hal yang sekiranya dropping seperti itu kepada Satpol PP untuk nanti bisa ditindak oleh Satpol PP. Nah, kami adalah bagian dari itu. Kami akan mendukung untuk kegiatan reintegrasi sosialnya. Dalam hal ini bisa jadi pembinaan jika itu wilayah kita, bisa jadi kami berkoordinasi dengan kabupaten kota lain. Itulah sebabnya di pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial itu ada rumah singgah. Jadi kami memiliki rumah singgah yang kedaruratannya 24 jam. Jadi tidak hanya untuk pengemis saja, tapi juga untuk orang terlantar lain yang mungkin gelandangan atau mungkin orang yang kehabisan bekas seperti itu, agar nantinya mereka tidak menjadi menggelandang di jalan. Untuk rumah singgah sendiri itu bertepatan di wilayah lain? Di wilayah Jalan Gajah Mada, jadi cukup strategis di dalam kota, jadi sangat dekat dengan stasiun, juga sangat dekat dengan terminal ya tentu saja. Jadi kalau misalnya arah dari Novotel itu belok kiri, nanti di depan Roti Wonder. Kalau mau ke sana silakan. Dulu Pharmacy Yoga. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Apa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengemis di momen hari raya menurut analisis Dinas Sosial? Ya, tentu saja faktor utama itu kan kita sudah sangat cukup tahu ya, kalau yang namanya bulan berkah, bulan suci itu kan orang-orang itu sangat-sangat berlomba untuk melakukan sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, tentu saja momen-momen ini yang sering digunakan oleh para pendatang atau mungkin orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mengemis seperti itu. Jadi harapan kita, walaupun niatnya baik, harapan kita itu untuk dilakukan atau dilaksanakan di tempat-tempat yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak asal untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di jalan. Walaupun sebenarnya tidak semua orang yang di jalan itu pengemis jadi-jadian ya. Mungkin ada orang yang memang benar-benar terlantar, tapi dalam momen-momen tertentu mereka memang memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan belas kasihan. Jadi harapan kami itu ya, apabila para dermawan itu akan memberikan itu, mohon untuk bisa melihat secara lebih spesifik lagi dan melalui tempat-tempat yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai fenomena maraknya pengemis menjelang hari raya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa solusi jangka panjang yang bisa ditawarkan secara sosiologis untuk mengatasi kemunculan pengemis? Pertanyaan kedua, dalam pandangan sosiologi, apakah pengemis itu bisa dianggap sebagai bentuk strategi bertahan hidup dalam masyarakat yang tidak merata kesejahteraannya, seperti pengemis musiman? Dan pertanyaan ketiga, apakah kebiasaan memberi sedekah di hari raya bisa membuat pengemis merasa musim di hari raya adalah sebuah peluang bagi mereka? Bagaimana sosiologi memandang hubungan antara hukum, seperti perda larangan masyarakat, dan realitas sosial masyarakat miskin? Bahwa pada dasarnya pengemis itu marah karena dianggap pengemis itu menjanjikan hasil perekonomian yang lebih banyak daripada pegawai kantoran. Berita di luar sana itu mengatakan ketika ada razia pengemis, ternyata pendapatan pengemis itu menjanjikan. Tetapi kalau dilihat dari sudut hukum, ya sebenarnya kan ada Perda nomor 10 tahun 2023 yang melarang
masyarakat itu memberi pengemis ya, memberi sedekah pengemis karena apa? Karena nanti nggak ketergantungan. Padahal dengan Perda nomor 10 tahun 2023 itu kan pemerintah mempunyai tugas untuk membimbing, untuk mencegah dan untuk mencari lapangan kerja yang lain untuk. Nah, biasanya kan ada rahasia itu Mbak, yang rahasia dari Satpol PP. Setelah itu dikumpulkan di suatu tempat, diberi pelatihan agar ketika nanti keluar dari pelatihan diharapkan oleh pemerintah itu dia mempunyai pekerjaan yang lain yang lebih terhormat, karena kalau menurut ilmu sosiologi kan di teori struktural kan mengatakan bahwa pengemis itu adalah pekerjaan yang hina ya, yang memalukan, seharusnya seperti itu. Tapi ternyata setelah dari pelatihan mereka tidak ke pekerjaan yang baru, tetapi karena hasilnya lebih banyak mereka cenderung ke mengemis lagi gitu. Nah, tetapi kalau mengatakan bahwa hari raya ini membuat pengemis menjadi banyak dan ini adalah hari bulannya pengemis, itu salah gitu ya. Karena mereka memaknai sedekah itu tidak harus ke pengemis gitu. Sedekah itu kan harus ke fakir miskin, anak yatim dan lain-lain ya. Itu bisa dilewatkan ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang luar sana banyak banget misalnya ada yayasan anak yatim, duaha dan sebagainya gitu. Jadi jangan membiasakan untuk memberi pada pengemis, karena ini akan tidak bisa menghilangkan gitu ya. Tidak. Pandangan sosiologi, apakah pengemis itu bisa dianggap sebagai bentuk strategi bertahan hidup orang yang malas gitu ya. Bagi orang yang malas, karena sebenarnya menurut ilmu sosiologi pun kan pengemis itu adalah pekerjaan yang harusnya tanda kutip memalukan gitu ya. Tetapi generasi sekarang kan yang penting uangnya banyak gitu. Nah, kalau uangnya banyak itu menjanjikan. Nah, bagaimana agar pengemis itu hilang? Nah, kalau sudah ada misalnya pasal 34, anak terlantar dan fakir miskin dibiayai oleh negara ya, pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Terus kalau itu dilakukan oleh anak di bawah umur, ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang notabene melindungi perlindungan anak ya. Terus ada perda tadi. Nah, sekarang peran pemerintah gimana? Karena hukum itu dibuat agar masyarakat itu jerah. Kalau pelanggar itu tidak diberi sanksi, ya sama juga bohong gitu ya. Harusnya diberi sanksi, misalnya penjara atau apa gitu ya. Jangan cuma teguran, jangan cuma pelatihan dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah satu, bahwa Indonesia harus menegakkan hukum. Hukum di Indonesia harus berlaku benar-benar, bukan hanya sekedar teori yang harus dipelajari, tetapi juga harus dipraktekkan di dalam masyarakat. Seperti tanyakan lagi. Berarti kan kuncinya itu hukum itu harus ditegakkan. Nah, menurut Ibu bagaimana hukum itu agar masyarakat bisa melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Misalnya gini, Mbak Mia naik kendaraan, mau pulang ke kos yang dekat, lewat jalan yang kecil, pakai helm enggak? Pakai enggak. Kalau misalnya ada temen yang nebeng, dia nggak bawa helm, apa yang kamu lakukan? Menegur untuk kembali. Benar, seperti itu. Banyak loh mahasiswa yang goncengan nggak pakai helm dengan alasan kan nggak ada penjagaan polisi gitu ya. Karena apa? Itu loh kelemahan hukum di Indonesia. Undang-undang lalu lintas ada, tetapi mereka Mereka tidak takut undang-undangnya. Yang takut apa? Polisi nih. Nek ono polisi nggak helm, nek ora enggak. Nah, maka agar masyarakat itu tertib hukum, ya sejak kecil ajari untuk patuh terhadap aturan. Misalnya kalau di kampus nggak boleh pakai kaos, ya jangan pakai kaos. Ya, di kampus nggak boleh merokok, ya jangan merokok, karena ada tempat-tempat tertentu yang boleh merokok. Tapi buktinya merokok nanti kalau dosennya ada, umpetin gitu toh. Nah itu loh. Jadi budaya kan sosiologi ya. Budaya kan sejak kecil kita itu tertib terhadap aturan, bukan tertib terhadap yang membuat aturan. Baik, saat ini saya sedang bersama. Saya Yanwar Chandra SH. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai aktivitas mengemis di ruang publik? Mengemis di ruang publik itu salah, karena mengemis di ruang publik itu melanggar hukum pasal 504 dan 505 KUH. Aparat hukum mana saja yang berwenang menangani kasus pengemis? Menangani kasus pengemis itu dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Apa saja sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pengemis menurut peraturan yang berlaku? Hukum yang mengatur tentang pengemis di Indonesia sudah diatur dalam pasal 504 dan 505 KUHP. Yang berbunyi pasal 504 KUHP mengatur bahwa barang siapa mengemis di muka umum dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 minggu. Jika pengemis berjumlah 3 orang atau lebih dan usianya itu di atas 16 tahun, maka pidana kurungannya bisa mencapai 3 bulan. Sebagaimana itu telah diatur dalam pasal 505 KUHP. Mengapa fenomena pengemis selalu meningkat menjelang hari raya? Apakah ada aspek hukum yang berkaitan dengan hal itu? Karena momen tersebut adalah momen bulan suci Ramadan bagi umat muslim, dan
untuk bulan suci Ramadan itu kan bulan yang sangat baik untuk berbagi buat umat muslim, dan di Indonesia sendiri tradisi mudik itu sangat ramai sehingga pada saat itu pengemis akan meningkat sangat melesat. Menurut perspektif hukum, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi maraknya pengemis menjelang hari raya? Untuk mengatasi maraknya pengemis itu Pemda harus sering-sering mengadakan sidak. Dalam konteks negara hukum, bagaimana posisi hukum terhadap praktik mengemis yang dilakukan di ruang publik? Praktek mengemis di ruang publik sangat mengganggu kenyamanan tempat umum, sedangkan mengemis itu sendiri juga melanggar pasal 504 dan 505 KUHP.